Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan oleh kebenaran firman-Mu, iman kami diteguhkan. Kami dipimpin untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25. Matius pasal 25, mulai dari ayat 31 sampai 46. Mari kita perhatikan, demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, selamat tahun baru. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berharap kita semua bersyukur, kita bersukacita, karena Tuhan memimpin kita memasuki tahun baru 2022. Kita sudah meninggalkan tahun 2021 dengan segala suka dan dukanya. Dan kita masuk ke tahun 2022 tentu dengan pengharapan bahwa kita akan lebih baik, lebih maju di dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konon bahwa nama bulan Januari itu berasal dari satu dewa, namanya Dewa Janus. Dewa Janus ini memiliki dua wajah. Nah, wajah yang satu menghadap ke belakang dan wajah lainnya menghadap ke depan. Ya, ini memang cerita mitos. Kita tidak harus percaya. Tetapi dari kisah ini kita diajak untuk melihat dan merefleksikan apa yang telah kita lalui. Dan pada saat yang sama kita diajak untuk melihat ke masa depan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi persoalannya, apa yang kita lihat? Dan apa yang kita harapkan? Nah, secara global,
kita masih sedang berada di masa-masa pandemi, pandemi COVID, dan efeknya itu sangat besar, menimbulkan banyak penderitaan, menimbulkan kemiskinan, menimbulkan berbagai penyakit dan juga keterpurukan, juga hubungan sosial yang semakin jauh satu dengan yang lain dan berbagai efek lainnya. Tapi secara lokal kita juga perlu mengevaluasi diri kita. Apakah ketika kita di gereja, di tengah keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan tempat tinggal, apakah kita mengalami kemajuan-kemajuan? Ya, jika belum, apakah kita masih punya pengharapan ke depan? Tentu sebagai orang beriman kita punya pengharapan. Nah, tema kita di tahun baru ini, lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Ini tema kita. Lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Maka melalui tema ini kita diajak untuk memandang kepada Yesus Kristus. Memandang kepada Yesus Kristus terlebih dahulu, supaya kita bisa memandang yang lain. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema ini. Lihatlah aku. Pertama, melihat Yesus sebagai pribadi yang mulia. Namun, dia datang dalam kehinaan. Saudara, ada ungkapan berkata begini, penting mengenal diri sendiri, tapi lebih penting mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal siapa Tuhan, itu akan berdampak pada diri kita. Bagaimana pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita, bahkan karakter perilaku kita sehari-hari. Jadi, kalau ditanya menurut saudara, siapakah Yesus itu? Pertanyaan yang sama pernah ditujukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Lalu Petrus menjawab begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, jawabmu itu benar, tapi ketahuilah, Bapakku yang menyatakannya kepadamu. Itu ada dalam Matius 16, ayat 16-17. Artinya apa? Kalau kita bisa mengenal siapa Tuhan, itu karena dia sendiri yang membuka dirinya. Dia yang menyatakan dirinya. Atau dia yang mewahyukan dirinya. Sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan. Dan secara jelasnya bagaimana kita bisa mengenal dia? Ya, kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dituliskan. Ini adalah kebenaran yang berotoritas, yang kita terima sebagai kanon, sebagai dasar iman kita, untuk kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, sekali lagi kita juga akan semakin mengenal siapa diri kita. Bahwa Alkitab menyatakan, Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Allah. Tetapi, jangan lupa, Yesus juga adalah manusia. Jadi, Yesus memiliki dua natur, ilahi dan manusiawi. Dan ini adalah kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan, yang banyak disangkal oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi kita percaya, saudara dan saya, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Ia adalah pribadi yang agung dan mulia. Amin ya. Tetapi juga dia adalah pribadi yang datang di dalam kehinaan, sederhana. Dia merendahkan dirinya, lahir di kandang yang hina. Kita baru saja merayakan Natal. Kemudian disebutkan bahwa dia mau menjadi hamba. Hamba yang taat sampai mati. Mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Akan tetapi, saudara-saudara, dia juga berjanji. Dia akan datang kembali sebagai raja dan juga sebagai hakim yang akan menghakimi semua manusia. Dalam ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang, siapa yang dimaksud? Yesus. Datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Jadi ketika dia datang kembali, di sana akan ada pemisahan. Di sana akan ada penghakiman bagi semua bangsa tanpa terkecuali. Maka memang perikop Matius 25 ini bicara tentang penghakiman terakhir. Suka atau tidak suka, semua manusia akan mendapatkan penghakiman. Dan siapa hakimnya? Yesus Kristus. Maka ini hal yang pertama. Lihatlah kepada Kristus. Dialah Raja kita. Dialah Hakim kita. Maka kita harus mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangannya kembali. Maka yang kedua, melihat Yesus berarti kita berfokus kepada apa yang dikehendakinya. Saya sudah singgung tadi, menjelang kedatangannya, kita belum tahu kapan dia datang kembali, tapi dia pasti datang, amin ya. Maka dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita fokus untuk melakukan apa yang dia mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi melihat Yesus bukan hanya sekedar mengetahui siapa dia, mengenal siapa dia, tetapi harus berfokus kepada apa yang dia mau untuk kita kerjakan. Jadi dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu dalam Markus 3 ayat 35. Juga dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kita perhatikan di sini. Ini tegas. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi orang yang dikatakan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Maka kita sebagai murid-muridnya juga harus melakukan apa yang dikehendakinya. Dan apa yang dia kehendaki. Supaya kehidupan kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Artinya kita melakukan apa yang dia mau. Hidup dalam iman dan penyembahan yang benar. Hidup dalam persekutuan yang intim. Memiliki karakter yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Melakukan tugas pelayanan, bahkan tugas misi, bahwa kita diberikan amanat agung untuk memberitakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Itulah yang merupakan kehendak Tuhan. Supaya melalui kehidupan kita, ada orang-orang lain yang datang kepada Dia. Supaya ada orang-orang lain yang juga mengenal Tuhan, yang menyembah kepada Dia. Nah inilah kehendak Tuhan. Tetapi yang ketiga, melihat Yesus berarti mengajar kita untuk rendah hati dan mau melayani. Melayani secara holistik. Bukan hanya di dalam pemberitaan firman, tetapi melayani secara holistik adalah melayani di dalam segala bidang, segala aspek kehidupan manusia. Jadi setiap kali kita memandang kepada Kristus, kita diingatkan tentang kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Kalau kita bisa sampai ke tahun ini, itu kan karena kasih karunia Tuhan. Setiap kali kita melihat kepada Yesus, kita mengingat pengorbanannya di atas kayu salib. Setiap kali kita memandang kepada Yesus, kita disadarkan bahwa kita adalah hamba. Dan Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka sebagai hamba, kita bertugas untuk apa? Untuk melayani. Bagaimana kita melayani Dia? Nah, saudara, pelayanan Kristen itu sekali lagi bersifat holistik. Holistik artinya apa? Menyeluruh. Pelayanan bukan hanya dalam kenyamanan, bukan dalam situasi yang tenang-tenang saja, atau dalam suasana gedung yang megah, atau dalam gereja yang besar, atau dalam taman yang indah, taman yang sejuk, baru kita bisa berinteraksi dengan Tuhan dan kita berkata, saya sudah melayani Tuhan. Tentu bukan hanya itu. Akan tetapi pelayanan bagi Tuhan adalah apabila kita juga memberikan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan. Bahwa kasih Tuhan juga dinyatakan kepada orang-orang
yang termarginal, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah komunitas masyarakat. Kalau ditanya, siapa saudaramu? Saya kira ini juga masih berkaitan dengan tema Natal yang tahun lalu, ya, 1 minggu yang lalu ya, bicara tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tapi kalau kita ditanya, kalau Bapak Ibu ditanya, siapa saudara kita? Apakah saudara kita itu hanya orang-orang yang mengasihi kita, hanya orang-orang yang mampu menolong kita, hanya orang-orang yang berbudi baik kepada kita, yang pernah mengajar kita, atau siapa? Tentu kita mengingat tentang orang Samaria yang baik hati, yang justru tidak dianggap oleh orang Yahudi, tapi justru itulah yang mendapat pujian dari Yesus, bahwa dia tidak hanya ngomong ya, tidak hanya berkata-kata, tapi dia berbuat sesuatu sebagai bukti kasihnya. Jadi dikatakan di sini, Yesus melihat orang-orang kecil, orang-orang yang terlantar dengan penuh belas kasihan. Maka kalau kita perhatikan dalam pelayanan Yesus, Yesus melayani semua orang tanpa terkecuali ya. Itu memberikan contoh, memberikan teladan kepada murid-muridnya, memberikan teladan kepada orang-orang percaya, kepada gereja, supaya memberikan perhatian kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah komunitas masyarakat. Yesus melihat mereka dengan penuh belas kasihan, dan Yesus melayani mereka. Tugas yang sama diberikan kepada murid-muridnya. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa perbuatan baik akan menyelamatkan. Bukan itu yang sedang diajarkan oleh Yesus. Oh, kalau kamu berbuat baik, kalau kamu melakukan amal baik, maka kamu akan diselamatkan. Tentu bukan itu yang menjadi penekanan di sini. Karena disebutkan di sini, orang benar itulah yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada penekanan di situ. Ayat 37 juga dikatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum, dan seterusnya. Tapi juga di dalam ayat terakhir, ayat 46 dikatakan, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya, orang memiliki kepastian keselamatan atau hidup kekal karena dia sudah dibenarkan. Siapa yang dibenarkan adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang yang akan mengalami pengampunan, mengalami penebusan, mengalami pembenaran. Jadi, itu yang ditekankan di sini. Tetapi, iman yang benar atau iman yang sejati, ya, juga harus terlihat melalui aksinya, melalui perbuatan baiknya. Ya, sehingga dikatakan segala perbuatan baik orang itu, perbuatan baik orang beriman itu akan menyertai mereka. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada orang-orang benar, bahwa ketika engkau melayani mereka, saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tapi kalau kamu hanya melayani orang-orang yang kamu anggap layak untuk dilayani, kamu hanya melayani orang-orang yang menurut kamu pantas menjadi sahabat, oh karena mungkin selevel secara ekonomika, secara pendidikan, atau mungkin orang itu berpengaruh, maka kamu melayani dia, tetapi mengabaikan orang-orang kecil, orang-orang miskin, janda, orang terpenjara, orang sakit, orang telanjang, seterusnya. Maka Yesus berkata, itu bukan ciri orang benar, itu bukan ciri orang beriman. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita sedang diajar atau sedang dipersiapkan bagaimana kita menanti kedatangan Yesus kembali, Sang Hakim yang adil, Raja di atas segala raja. Kita harus menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kasih. Kita harus melihat semua orang, termasuk orang-orang yang paling hina menurut dunia ini, itu harus mendapatkan perhatian gereja, itu harus mendapatkan perhatian kita. Karena Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang kecil,
kepada orang-orang tidak mampu. Maka kemana Yesus mengarahkan pandangannya? Kemana Yesus mengarahkan hatinya? Maka kalau kita adalah tubuh Kristus, kita adalah murid Kristus, ke sana jugalah gereja harus mengarah. Jadi saya kira inilah yang dimaksud dengan tema ini. Mengawali tahun 2022, gereja diarahkan atau gereja hendaknya mau peduli kepada sesama. Lebih memperhatikan lagi orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang terkena dampak pandemi, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan ada banyak masalah global. Nah, apakah gereja akan tutup mata? Apakah gereja akan berkata, ya kami kan yang penting sudah melayani. Kami sudah beribadah. Kami sudah melakukan bagian kami. Bersaksi, bersekutu, melayani. Tugas gereja, sudah ada daftarnya, sudah ada programnya. Itu juga bagus. Tapi tentu yang dimaksud bukan hanya itu. Tapi terus mencari dan mencari orang yang terhilang. Bukan hanya masalah sosial, bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah pendidikan, tapi secara holistik. Terutama tentu berkaitan dengan masalah rohani, masalah keselamatan. Gereja harus memberitakannya. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, supaya kita melihat seperti Yesus melihat. Yesus berkata, ya sesuai tema ini, lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang terhina menurut dunia, tetapi kita mau mengasihi, melayani dia, sama artinya kita sedang melayani Yesus, melayani Tuhan. Dan itulah tujuan kita, tujuan gereja ada. Kita hidup untuk melayani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengawali tahun ini. Ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, firman yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menjalankan peran kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami sungguh dapat mengamalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.